Anton berkata dengan sedih. Kalau begitu kita tidak bisa makan ini begitu saja dan menjadi pecundang bodoh. Tuan muda kedua hilang, dan tuan muda tertua juga hilang. Kapan keluarga Sucipto kita menderita kehilangan semacam ini? Jika ini menyebar, di masa depan, di depan orang luar, keluarga Sucipto akan kehilangan muka. Chen Sucipto mengepalkan tinjunya dan merasakan gelombang kemarahan yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Bagaimana mungkin dia tidak kesal ketika kedua putranya menghilang satu persatu? Namun, kedua putranya seperti tenggelam ke laut, membuat orang tidak dapat menemukan informasi atau petunjuk apapun yang penuh keanehan. Selain itu, meskipun Chen Sucipto tahu bahwa keluarga Renza pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan insiden tersebut, dia masih tidak ingin percaya bahwa semua ini adalah pekerjaan keluarga Renza. Karena dalam pengetahuannya tentang keluarga Renza, itu sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ambil contoh situasi ketika putra kedua Surya menghilang. Pada saat itu pemimpin tertinggi keluarga Hermawan menginap di Jakarta International Hotel bersama dengan Surya untuk memastikan keamanan. Namun meski begitu, Surya Sucipto masih menghilang di bawah hidungnya. Setelah itu, selain mengaku bersalah atas masalah tersebut, Tuan Tua Hermawan juga menyimpulkan dengan satu kata bahwa kekuatan orang yang menculik tuan muda kedua pasti ada di atasnya. Hanya kalimat ini yang membuat hati Chen berlama-lama. Pada awalnya, dia tidak tahu bagaimana bisa ada orang di Jakarta yang memiliki kekuatan di atas Tuan Tua Hermawan, dan kedua, dia tidak percaya bahwa keluarga Renza bisa memiliki ahli top seperti itu. Jadi, dia berkata kepada Anton dengan wajah dingin, Jakarta adalah tempat yang luar biasa. Mungkin benar-benar ada beberapa master luar biasa yang tinggal di sana. Aku tidak tahu apakah Tuan Tua Bai Mai dapat menemukan petunjuk yang relevan kali ini. Aku telah mengundang seorang ahli metafisika top dari Inggris dan memintanya untuk pergi ke Jakarta dengan tenang. Jika dia bisa menemukan petunjuk, orang ini akan bisa membunuhnya dan menghilangkan masalahku. Anton tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, lalu kita masih ingin Tuan Bai Mai dan cicitnya melakukan apa? Mereka berdua mengambil begitu banyak uang dari kami dan tidak mau membantu kami membunuh orang. Rasio harga kinerja terlalu rendah. Chen Sucipto mau tidak mau berkata dengan sedikit kesal, benda tua itu. Itu karena ayahku menghormatinya, jadi aku mengundangnya. Tidak berharap benda tua ini begitu bodoh. Kali ini, jika dia bisa membantuku menemukan pria di balik layar, semuanya akan terbayar. Nah, jika dia tidak dapat menemukan, aku rasa dia tidak perlu kembali ke Amerika Serikat. Setelah beberapa jam terbang, Roma akhirnya tiba di Jakarta sebelum gelap. Begitu pesawat mendarat, anak buah Devano langsung menggunakan helikopter untuk membawanya dari bandara ke Shangri-La. Mendengar kalau dia sudah sampai di Shangri-La, Devano langsung mendatangi kamar Tama Renza dan mengetuk pintu. Ketika Tama Renza membuka pintu, dia dengan hormat berkata, Tuan, Roma ada di sini, kapan kamu akan melihatnya? Tama Renza berkata, oh ya, di mana dia sekarang? Devano menjawab dengan hormat, aku meminta bawahanku untuk membawanya ke kantorku. Tama Renza mengangguk, ayo pergi ke kantormu dan temui dia. Devano bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, apakah kamu ingin mengundang Nona Raya? Jangan khawatir, Tama Renza berkata, aku ingin bicara dengannya dulu. Oke, jawab Devano singkat. Tama Renza dan Devano datang ke kantor bersama. Devano membuka pintu lebih dulu. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya berusia akhir 40-an atau awal 50-an dengan hanya satu tangan sedang duduk di sofa di kantor. Wanita ini adalah ibu kandung Raya, Roma. Roma juga seorang wanita standar saat itu. Penampilannya awalnya adalah kecantikan kelas 1. Ditambah dengan latihan seni bela diri selama bertahun-tahun, dia tinggi dan proporsional.
tetapi dia tidak memiliki lengan yang tampak agak kaku. Melihat Tama Renza dan Devano masuk, Roma buru-buru berdiri, ekspresi dan sikapnya agak berhati-hati. Menurut pendapatnya, bagaimanapun juga, pihak lain adalah tuan muda keluarga Renza, dengan status bangsawan, dan dia hanyalah anggota dari keluarga seni bela diri dan orang cacat, jadi dia merasa sedikit lebih rendah. Begitu Tama Renza memasuki ruangan, dia berjalan ke arahnya dengan senyuman, dan berkata, "Halo, kamu harusnya Nyonya Roma kan?" Melihat Tama Renza, Roma juga menebak dari detail Devano yang membukakan pintu untuknya. "Ini tuan keluarga Renza." Jadi dia berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan muda, aku hanya seorang wanita yang tidak mencolok di keluarga Hermawan. Saya tidak mampu untuk bertemu Tuan Muda Renza. Anda sangat sopan." Tama Renza sedikit tersenyum, "Nyonya, kamu tidak harus seperti ini. Katakanlah, dalam hal usia, kamu adalah yang lebih tua dariku, dan aku secara alami harus menghormatinya." Roma tidak menyangka bahwa Tama Renza tidak akan memiliki pretensi sedikit pun sebagai tuan muda, dan kesan pertama tentang dirinya jauh di dalam hatinya sangat baik. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa tuan muda di depannya, meskipun dia tidak bisa melihat keterampilan kultivasi seni bela diri, selalu memberi orang perasaan yang tak terduga, dan seharusnya bukan orang biasa. Jadi dia bertanya dengan hormat, "Tuan muda, aku tidak tahu mengapa Anda mencariku?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Nyonya, silakan duduk dulu, jangan berdiri dan mari kita ngobrol." "Baik." Roma mengangguk dan duduk kembali di sofa. Tama Renza juga duduk di hadapannya, dan berkata, "Aku mendengar bahwa keluarga Nyonya adalah keluarga seni bela diri terkenal di Indonesia." Roma buru-buru berkata, "Tuan muda Renza, keluarga kami memang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mengatakannya. Itu sangat terkenal. Lagi pula, ada banyak keluarga di Indonesia, pasti ada banyak keluarga yang lebih kuat dari keluarga Hermawan." Tama Renza tersenyum, "Nyonya tidak harus begitu rendah hati. Sejauh yang aku tahu, keluarga Hermawan adalah salah satu dari 4 keluarga utama seni bela diri di Indonesia. Mampu menempati peringkat 4 besar membuktikan bahwa itu pasti bukan nama yang sia-sia." Roma tersenyum tipis dan berkata, "Keluarga seni bela diri itu sendiri tidak istimewa. Bagaimanapun, itu perlu untuk hidup dengan keluarga top yang sebenarnya, jika tidak, seperti keluarga kita. Keluarga, begitu dukungan finansial dari keluarga atas hilang, aku khawatir keturunan keluarga bahkan tidak memiliki syarat untuk berlatih seni bela diri." Setelah itu, dia melihat ke arah Tama Renza dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda, kamu ingin melihat namaku? Aku tidak tahu apa itu. Apa masalahnya? Apakah keluarga Renza tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Hermawan kita?" Tama Renza tersenyum, "Tentu saja aku ingin bekerja sama secara mendalam dengan Nyonya Hermawan dan keluarga Hermawan, tetapi aku tidak mewakili keluarga Renza, tetapi aku sendiri." Roma agak bingung. Tuan muda dari keluarga Renza di depannya berkata bahwa dia tidak mewakili keluarga Renza. Mungkinkah dia telah membuktikan dirinya? Kali ini, Tama Renza berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nyonya, aku mengundangmu kali ini, terutama karena aku ingin kamu datang untuk bertemu dengan seorang teman lama. Untuk kerjasama, kita butuh waktu lama untuk berdiskusi." "Teman lama?" Roma terkejut. "Tuan muda, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Nyonya, jangan khawatir, kamu akan tahu siapa dia saat dia datang." Setelah berbicara, dia mengedipkan mata ke Devano, dan berkata, "Tuan Devano, bawa dia."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.